Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli warhamni waj'alni muhdiyan rasyid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kajian subuh rutin kita di Mushola Baitud Dakwah PRM Bujangan ini dengan rasa bahagia, rasa bersyukur pada Allah bahwa dengan nikmat karunia dan kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dengan rasa syukur itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara kajian ini, perlu diketahui ini Pak Ustadz Alif Jatmiko, saya mohon maaf Pak, saya baca undangannya ternyata tidak tercantum di sini. Namun demikian kami Pak Jatmiko ini Nusewu sudah pernah kesini Pak ya? Sudah ya. Alhamdulillah isi kajian Ramadan ya. Alhamdulillah beliau sudah pernah hadir di musola kita ini. Dengan demikian beliau tidak asing ya dengan jamaah yang ada di musola kita ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa dalam acara Muhammadiyah itu adalah acara lomba, yaitu lomba LPCR, singkatannya itu lomba pembinaan cabang, ranting dan masjid di lingkungan Muhammadiyah. Dalam hal ini kita bersyukur mungkin karena juga doa Bapak Ibu sekalian bahwa ranting Bujangan ini, BRM ini masuk 3 besar. Ya, jadi mungkin doa Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ketertiban kita, mungkin bisa dilihat profilnya di grup ya, di grup sudah di-share, bisa dilihat profil Bujangan itu kayak apa. Sementara ini kadang-kadang jamaah belum tahu kok dibuka kayak apa sih Bujangan ini. Ternyata banyak kegiatannya, ternyata banyak dari lomba itu ada yang simpati karena di Bujangan ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian yang terkait dengan penilaian lomba itu adalah banyaknya kepedulian kita terhadap lingkungan masyarakat kita di lingkungan masjid atau PRM di Muhammadiyah. Jadi penilaian tahun ini adalah seberapa fungsi atau seberapa bermanfaatnya ranting atau masjid yang ada di Muhammadiyah. Kita alhamdulillah ternyata dari penilaian itu kita masuk 3 besar. Dan insya Allah kita kemarin sudah rapat juga dengan pengurus bahwa kita dipilih untuk dapat mendaftarkan di tingkat provinsi. Kemarin ini sudah di tingkat daerah Kota Surabaya ya.
yang jadi 3 besar itu. Jadi bulan September ini ada penilaian, nanti ketentuannya bulan Oktober, awal Oktober itu ketentuannya kita masuk di 3 besar provinsi apa enggak. Namun kemarin kita sudah mengupload pendaftarannya dengan berdiskusi dengan semua pengurus bahwa profil kita istilahnya PPT portofolio lah, kalau di laporan sekolah itu sudah dilaporkan ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan di wilayah ya, Muhammadiyah adalah wilayah, jadi kita masuk 3 besar itu ditingkatkan ke tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur, dan seleksinya ini selama bulan September ini. Nanti kalau memang masuk 3 besar maka bisa diajukan sampai ke tingkat pusat. Jadi kemarin yang buat video, teman-teman ini merasa loh kok bisa masuk 3 besar ya, padahal sesederhana itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kegiatan-kegiatan kita ini sekarang sudah terpantau karena kita sudah masukkan ke YouTube ya. Jadi di wilayah atau provinsi ini mungkin video-videonya sudah membuka bahwa profil Minggu Jangan ini sudah mereka lihat sebagai peserta lomba di tingkat wilayah atau di tingkat provinsi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas doanya bahwa di ranting Bujangan ini rantingnya masuk 3 besar wilayah tingkat kota Surabaya. Kemudian perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz kita ini, Pak Ali Jatiko, beliau adalah juga pengurus tablet tingkat daerah kota Surabaya, dan beliau ini memang juga sebagai pembina atau pembinaan pada cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah, karena beliau adalah bertugas sebagai tablet. Jadi mudah-mudahan nanti kajian kita pada hari ini dengan tema yaitu fadilah atau dasarnya sholat berjamaah di masjid atau di musola. Jadi beliau nanti akan menjelaskan tentang itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan dapat menjalankannya. Kemudian ya, baik, itu informasi yang perlu saya sampaikan. Baiklah, marilah kajian kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu saya bacakan acaranya adalah sebagai berikut: 1, pembukaan; 2, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti insya Allah dibacakan oleh santri kita. Dan TPQ di Musola Baitul Dakwah ini sudah punya santri sekitar 30 anak, 30 orang. Jadi alhamdulillah, dan ini anak-anak sudah kita latih insya Allah mau tampil di acara-acara di PRM atau di musola kita ini. Baiklah, dan berikutnya adalah acara yang pokok adalah acara kajian. Baiklah, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita, yaitu Ananda Yahya.
kami persilakan. Ini beliau. Nah, ini adalah murid MI Muhammadiyah 5 Jojoran ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrijabihi habban wa nabata wa jannatin alfaffa inna yawma fasli kana miqatan yawma yunfaqu fi-s-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamistun wa ghassaqa taja'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba fakadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba falyuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kitaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minkum khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq fama syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum adaban qariba adaban qariban yawma yadurul mar'u ma qaddamat yadah yawma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anda kita ya membaca surat An-Naba. Alhamdulillah menghafal juga bisa menghafal. Itu adalah santri kita di TPI yang sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun ya. Sudah berjalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah, nanti insya Allah santri-santrinya juga bisa menghafalkan bukan surat pendek, ini juga surat yang agak panjang. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu diketahui kemarin pada hari 1 Muharram ada lomba, ada 3 lomba, yaitu membaca surat, menghafal surat, kemudian azan, lomba azan dan bercerita. Nah, insya Allah nanti
tahun depan insya ada bercerita tentang mungkin tentang nabi-nabi atau tentang ya kisah-kisah Islam itu ya dari santri-santri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan bacaan surat tadi mendapatkan kebaikan kepada pembacanya maupun kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pokok kita adalah kajian yang disampaikan oleh Pak Ustaz Alif Janmiko MTHI. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min qazza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian serta anak yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, lebih kehidupan dengan nikmat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu jemaah sekalian, saya mengucapkan selamat untuk PRM Kucangan ini ya, yang sudah masuk nominasi. Mudah-mudahan nanti senantiasa mendapatkan yang terbaik. Ini luar biasa Ustaz Zaini ini ya, mengawal. Mudah-mudahan PCM Ngagel juga senantiasa makin terus menebar kemanfaatan. Pagi hari ini kalau melihat Adinda Yaya ini, kita merasa sangat luar biasa ya. Anak sekecil itu mana ada lagu ya. Anak sekecil itu bisa menghafal surat An-Naba. Apalagi pemandangan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang didapat kecuali di Baitul Dakwah Kucangan ya. Anak-anak pagi-pagi sudah mainnya di musola. Nah, ini kan sungguh sangat luar biasa. Disupport ibu-ibu yang sangat luar biasa. Bapak ya. Jadi saya menangkap kok bisa ya Kucangan masuk ya. Kadang kita tidak pernah tahu hal yang sederhana ternyata berdampak besar. Maka tidak heran ada salah satu sabda Nabi, habul a'mali ilallahi adwamuha wa iqalah. Amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mudawamah, konsisten, kontinu, meskipun amal itu sedikit ya. Ya mungkin warga Kucangan mencoba untuk ikut apa tadi ya LPCRPM ya, nominasi gitu ya, mungkin biasa kok bisa ya, tapi ya seperti itu. Kadang kita yang kecil bagi kita ternyata besar bagi orang lain, misalnya berdampak bagi orang lain. Maka mudah-mudahan di pagi hari ini ya, di waktu yang mulia, jadi waktu pagi ini apalagi subuh itu waktu yang mulia. Wa tajtami'ul malaikatul lail wal malaikatun nahar fi salatul fajr.
Jadi waktu bertemunya apa? Malaikat malam dan siang itu ada pada waktu fajar. Maka waktu pagi ini sangat luar biasa. Maka mereka yang bisa sholat subuh berjamaah, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Ya, siapa yang sholat subuh dia berada dalam jaminan Allah. Orang modern sekarang ini biasanya tenang karena punya apa? Mungkin punya tabungan, punya deposito, ya, punya investasi di mana-mana, merasa terjamin. Lah orang yang sholat subuh itu yang jamin nggak main-main, ya, yang punya semesta. Maka kalau kita bisa bangun pagi seperti ini, ya, maka ini adalah karunia yang amat sangat luar biasa. Nah, karunia yang besar ini seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa buktinya? Bangun tidur tidak berdoa. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sudah berdoa semua ya, Bu ya. Terlebih kita bermajelis ilmu setelah subuh semacam ini. Majelis ilmu itu banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah nazalat alaihimus sakinah. Ya, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Ibu-ibu hari ini kan lupa hutang-hutang kan ya? Ya, nggak punya hutang kan? Artinya kalau kita bermajelis ilmu itu pasti Allah akan hadirkan sakinah, ketenangan, ya. Jadi ketenangan ini tidak hanya urusan rumah tangga, tapi juga urusan-urusan yang lain kita butuh sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah juga limpahkan rahmat, ya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat ini senantiasa membawa bersama kita. Maka mari kita bersama melalui majelis ilmu pagi hari ini, mudah-mudahan segala asa kita, doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bermunajat, ya, berdoa kepada Allah. Terlebih di majelis ilmu ini, karena majelis ilmu ini bagian dari min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga, ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan kita apa emas perak, ya, tapi majelis ilmu ini yang kemudian perlu kita upayakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya diamanai untuk menyampaikan tema berkenaan dengan fadilah sholat berjamaah. Tadi saya menukil di surat At-Taubah ayat 18. Bapak Ibu mungkin sudah hafal semua, ya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka-mereka yang satu, mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Jadi ada kriteria beberapa orang yang mereka itu punya ciri pemakmur masjid, ya. Di antaranya tadi, mereka adalah insan-insan yang beriman. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk hadir di musola ini. Kenapa? Karena tidak mudah. Boleh jadi ada orang yang kaya raya, bisa keliling dunia, tapi kadang melangkahkan kakinya ke masjid belum tentu bisa. Walaupun rumahnya itu dekat dengan masjid, ya. Hal ini terjadi nggak Bapak Ibu sekalian? Terjadi, ya. Jadi perjalanan ke masjid itu sebetulnya tidak hanya perjalanan kaki, tapi juga perjalanan hati sebenarnya. Kalau di dalam dirinya ada masjid, ya, maka sejauh apapun masjid itu dia akan datang. Tapi kalau di dalam dirinya nggak ada masjid, asalnya, ya, itu sedekat apapun tidak akan pernah datang, ya. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ahli ilmi, ya, suka pada majelis taklim, ya, suka berjamaah. Nanti kita akan bahas, ya. Yang jelas di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa da'u ma'ar raki'in, ya. Walaupun konteks ayat ini membicarakan tentang orang-orang ahli kitab yang kemudian disuruh oleh Allah
untuk membersamai ya apa yang bisa disampaikan Rasulullah SAW. Warka'u ma'arroki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Jadi kekuatan kita ini sebetulnya ada pada jamaah ya. Kalau kemudian kita sendiri-sendiri tidak bersatu, ya kita susah untuk maju ya. Apalagi kita sebagai manusia itu kan makhluk zon politikun ya, atau makhluk sosial. Nah, di dalam sholat ini dengan jamaah itu kemudian diajarkan bagaimana harus bersatu ya, berkolaborasi. Itu semuanya ada di dalam sholat pada jamaah sekalian. Ada kisah yang kemudian menjelaskan Umar bin Khattab itu pernah kelewatan apa? Kelewatan sholat ya. Tapi kelewatan sholat ini menurut beliau itu sesuatu yang sangat besar. Maka tidak heran kemudian beliau mengumumkan ya, salah satu kebunnya itu disedekahkan kepada orang miskin. Jadi terlambatnya sholat sama kepemilikannya kebun itu jauh lebih besar ya tadi keterlambatan sholat. Dia rela sedekahkan kebunnya itu. Kenapa? Karena tadi merasa terlambat. Nah ini kan mindset yang sangat luar biasa ya. Kalau kita kan kadang Allahu Akbar kok sih tanggung gitu ya. Nah untuk membangun ini memang butuh upaya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karenanya kita perlu mempelajari apa sih fadilah, apa saja keutamaan. Kalau orang itu kemudian mengutamakan sholat, terlebih dia sholat berjamaah ya. Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kan ya. Di antara apa yang perlu kita lakukan terhadap nikmat itu kan banyak. Di antaranya adalah fasolli li rabbik. Maka hendaknya ya sholat. Sholat hanya mengharap ridho Allah semata. Dan ada keutamaan kalau kita kemudian sholat berjamaah. Saya menyampaikan kisah lain selain Umar radhiyallahu anhu. Ada yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah melihat orang-orang di pasar melakukan apa? Jual beli, perniagaan. Terus kemudian mendengar azan. Orang-orang ini langsung apa? Menjawab panggilan azan. Barulah di sana nanti Bapak Ibu bisa catat di surat An-Nur ayat 37. Ustadz Ali. Beliau menjelaskan tentang ia berkata mereka inilah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah. Maksudnya gambarannya yang Allah firmankan. Siapa mereka? Tijarut la tulhihi tijarut wala bai'un an dzikrillah. Yaitu lelaki yang tidak dilupakan ya, dari mengingat Allah ya. Karena apa? Karena urusan jual beli perniagaan itu tidak sampai dia itu lupa kepada Allah. Maka lebih utama kemudian mengingat Allah ketika adzan itu berkumandang. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Dia juga mendirikan sholat dan juga membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena apa? Karena ia sadar akan ada hari yang hari itu begitu mengguncang. Jadi ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ternyata ada orang-orang yang punya apa? Keyakinan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Dan kita ini tidak mudah, apalagi di perniagaan ya kan, jual beli. Waktu lagi banyak-banyaknya customer, azan berkumandang. Ini kan repot. Ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang ya lebih mengutamakan. Bahkan kalau kita lihat di surat Jumu'ah itu kan ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah diserukan azan ya, maka hendaknya kamu bersegera dan tinggalkanlah jual. Ini artinya pada jemaah sekalian, jika kemudian kita mengutamakan ya, mengutamakan Allah dengan mendirikan waktu sholat di awal waktu, terlebih juga berjamaah, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang tidak terbuai dengan dunia ini. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi amal yang dicintai oleh Allah itu banyak. Kalau tadi saya sampaikan yang sedikit tapi continue, tapi ada juga yang
as-sholatu ala waqtiha, ya, sholat di awal waktu. Ya, terlebih juga dengan berjamaah. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan orang-orang yang punya keterikatan dengan masjid, ya, siapapun gerakannya, laki-laki, ya, itu kelak ada hari yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Ada 7 golongan yang mana kelak akan mendapatkan naungan Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatil masajid. Itu ada orang-orang yang memiliki keterkaitan hatinya dengan masjid. Seperti pagi ini Bapak Ibu sekalian, boleh jadi ada kesibukan kita ibu-ibu semestinya masak dipending dulu. Ya kan? Bapak-bapak masih ada tugas dipending dulu, tapi kita ada taklim. Maka orang-orang yang seperti itu Allah berikan kemuliaan, ya. Maka mari kita bersama memakmurkan masjid. Kalau di sini konteksnya musola, memakmurkan musola. Ya. Kalau kemudian kita memakmurkan rumah Allah, fa insyaallah Allah akan memakmurkan kehidupan kita. Ya kan? Masak di bank itu ada nasabah prioritas katanya. Ya, pasti kan diprioritaskan, ya. Nah, demikian juga kita, kalau kita memprioritaskan Allah, ya, tidak lupa dengan waktu sholat, ya. Kadang kita ini kan kalau sudah kerja kan entar dulu ya. Kalau apalagi anak-anak sekarang itu, saya sering melihat fenomena anak-anak kalau pas ngajar tuh, kira-kira kalau ada berkumandang kamu masih nge-game itu, game-nya diterusin apa enggak? Atau berhenti gitu. Ya. Selewat, ya. Kadang kita itu tidak mendengar adzan, pokoknya yang gimana. Nah, dari sini mari kita sama-sama belajar. Saya juga demikian. Kalau sudah kita upayakan, Pak, insya Allah Bapak Ibu sekalian, alarm itu akan ada. Alarm itu akan ada. Ya, misalkan sholat zuhur, mendengar adzan zuhur gitu ya. Kita akan segera otomatis berhenti dulu. Taruh dulu, kalau ngurusin dunia itu nggak ada habisnya, ya, betul ya. Yang penting kayak tadi diisyaratkan ada seseorang atau laki-laki yang tidak terbuai, ya, dengan jual beli perniagaan. Siapa mereka? Mereka mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan sangat luar biasa. Sementara dunia ibu-ibu, bapak-bapak tahu sendiri ya gemerlapnya. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian terseret karena kasus korupsi misalnya, ya. Memang terbuai kalau kita tidak hati-hati, ya. Kan sudah jelas kan, ya. Kehidupan dunia itu apa? Laibun walahun wazina, ya kan? Permainan, tapi bukan berarti kita harus main-main, ya kan? Karena apa? Dalam kehidupan ini ada aturan main, ya. Oleh karenanya kalau kita pengen bahagia, ya, diantaranya itu perhatiannya terhadap sholat dulu. Saya pernah membaca salah satu cuplikan buku ini buku terjemahan, ya, Misteri Sholat Subuh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ini tulisannya ulama Timur Tengah, ya. Di buku itu dinukil, ya, orang-orang di luar Islam itu tidak akan pernah takut terhadap Islam. Ia akan takut kalau sudah melihat jamaah sholat subuh seperti jamaah sholat Jumat, ya kan? Ini sangat luar biasa ini. Dan kadang kita sendiri yang punya nilai, ya, kadang kita lupa terkait dengan sholat itu sendiri. Maka yang pertama tadi ada beberapa hal yang kita perlu belajar bersama-sama. Bagaimana Umar kemudian merasa menyesal kalau terlambat, sehingga ia rela sebagai konsekuensinya kebun itu diberikan kepada orang-orang miskin. Yang kedua tadi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud melihat fenomena ada orang-orang yang tidak lalai, tidak terbuai dengan perniagaan jual beli. Ya, khususnya nanti bisa dilihat di surat An-Nur ayat 37 tadi. Oleh karenanya, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus punya keyakinan-keyakinan, ya, dalam diri kita tentang fadilah sholat berjamaah itu sendiri. Di antaranya tadi, ya, yang pertama adalah kelak orang yang berjuang untuk itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala
di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa mereka? Warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, yaitu mereka yang ada keterkaitan dirinya dengan masjid, ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita benar-benar bisa terikat dengan masjid. Masjid itu kalau secara bahasa itu masjidun, itu tempat sujud, ya, tempat sujud. Dari kata sajadah, sujud, ya. Artinya banyak makna di situ. Ada ketundukan, ya, kepatuhan, ya. Kalau kemudian ini kita patuh sama Allah, sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Urusan itu semuanya akan selesai, ya, kalau bersama Allah. Di surat Luqman ada firman Allah yang berbunyi, "Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Ada dua hal. Jika kemudian kita berserah diri kepada Allah, tunduk patuh pada Allah, kemudian berbuat ihsan, ya, berbuat baik, maka sungguh kita sudah memegang buhul yang amat sangat kokoh, ya, tali yang sangat kokoh. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan, ya. Jadi kalau kita ini pengen urusan kita diberikan kemudahan, maka kita harus menjaga sholat kita, ya. Nah, sholat kita itu wujud dari apa tadi? Ketundukan, berpasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, kalau kemudian kita benar-benar menjaga sholat, insya Allah Allah akan bantu yang lainnya. Maka saya sering mengingatkan murid-murid, ya, kalau pengen berubah, mulai dari mana? Ya, mulai dari sholatnya, ya. Mulai dari mana? Dari masjid, ya. Kalau kita sudah perhatian dengan waktu-waktu sholat, ya, Pak, insya Allah Allah akan bantu kita untuk berubah, ya, termasuk rezeki, ya kan? Allah kan sudah menyampaikan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk sholat dan bersabarlah untuk itu. Allah nggak minta rezeki, kata Allah, nahnu narzuq, kami yang memberikan rezeki itu, ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, fenomenanya ada orang pengen memperbaiki ekonominya. Dia pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, awak pegel-pegel, ya. Terus keseharian itu nggak sholat. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Dia pengen ekonominya baik, kerjanya ditingkatin, keluar pagi-pagi, bekerja keras sampai malam, penghasilannya masih pas-pasan, tapi nggak sholat. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau pengen memperbaiki semuanya, hal yang mendasar adalah mengutamakan Allah. Kembali, sholatnya ditata, ya. Nanti kalau sudah demikian, Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, ya, dari arah yang tidak disangka. Ini harus kita yakini, ya. Harus kita yakini. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah yang akan bantu kita. Nah ini masalahnya nggak yakin, sehingga tadi, ya, dia mengutamakan kerja kerasnya. Padahal siapa yang memberi rezeki? Siapa yang ar-razzaq? Siapa yang khairur raziqin? Siapa? Ya. Dan semua itu akan bisa kita dapatkan kalau tadi, ya, kita tidak lalai, ya. Tadi ciri-cirinya orang yang beriman itu mewujudkan keimanannya dengan amal soleh. Salah satunya adalah terkait dengan perhatian terhadap waktu sholat, ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, keutamaan sholat berjamaah di masjid, ya. Kalau kemudian kita ini dari rumah, ya, wudhu dari rumah, terus kemudian berangkat menuju masjid atau berangkat menuju musola ini, maka setiap langkah itu ada nilainya, ya. Apa nilainya? Menghapus dosa, ya, menghapus dosa. Jadi man roha ilal masjidil jamaah, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, fa khatwatun tamhu sayyi'ah, maka satu langkah itu menghapus dosa, ya. Wa khatwatun tuktabu lahu hasanah, dan satu langkah lagi dicatat kebaikan. Dhahiban wa raji'an, baik saat berangkat maupun saat pulang. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kemudian kita ini dari rumah menuju masjid, ya,
setiap langkah kita, satu langkah menghapus dosa, satu langkah dicatat kebaikan. Terus seperti itu. Baik saat kita pergi maupun saat kita pulang. Jadi setiap langkah kita itu bernilai. Maka tidak heran kemudian ada Bani Salimah. Jadi Bani Salimah itu pengen apa? Rumahnya dekat masjid. Oh itu sekarang. Ya, karena di rumahnya itu nggak ada masjid. Dia pengen berharap dekat dengan masjid. Tapi kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab asakum. Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Nah, jadi langkah kita ke masjid itu bernilai, ya. Nilainya apa? Satu, menghapus dosa. Yang kedua, dicatat kebaikan. Ini setiap langkah. Apalagi kalau kemudian kita ini berupaya untuk mengikuti, ya. Karena ini kan butuh kontinuitas, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat berjamaah itu memang berat, ya. Sholat di awal waktu itu juga berat, ya. Tapi mereka-mereka yang di dalamnya tadi, ya, berupaya untuk memprioritaskan Allah, dia akan berusaha berjuang untuk itu. Dan itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Ibu-ibu misalkan kalau masak gitu dengan ada kan tanggung, ya. Ya tanggung sekali, ya. Makanya itu apa? Ada tadi ahabul amal, ya. Allah mencintai amal. Di antaranya apa? As-sholatu ala waqtiha. Maka dari itu kalau intinya Bapak Ibu sekalian, ya, intinya kita memang harus perhatian terhadap sholat, ya. Perhatian di sini satu bisa jadi dikerjakan di awal waktu, dua berjamaah. Bagi laki-laki ini, ya. Nah kenapa? Karena tadi sholat itu istimewa sekali. Perintahnya itu melalui Isra dan Mi'raj, kan? Ya. Jadi kalau kemudian kita jadikan sholat ini sebagai pegangan hidup, sebagai wujud syukur, Pak, insya Allah tidak ada yang perlu kita risaukan di dunia ini, ya. Kenapa? Karena kita punya apa tadi, ya, punya sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, orang yang sholatnya rajin Bapak Ibu sekalian, itu insya Allah punya ketenangan diri, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang-orang beriman itu senantiasa mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati-hati itu menjadi tenang, ya. Nah, sekarang ini kehidupan di era sekarang ini sungguh sangat luar biasa kompleksitasnya. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian ada orang yang lagi di atas punya kekayaan, ketenaran, tapi bisa jadi dia nggak tenang, ya. Tiba-tiba ngapain? Bunuh diri, ya. Nah, sekarang ada kasus bunuh diri dicincang ratusan. Bapak Ibu baca gitu, ya. Jadi dunia saat ini memang kompleks, ya. Banyak orang sehat secara fisik jasmani, ya, nggak sakit, tapi mentalnya yang sakit. Makanya kajian-kajian mental sekarang marak sekali, ya. Ya fisiknya tidak apa-apa, sehat walafiat, tapi jiwanya sakit, depresi, stres, ya. Ya. Padahal Islam sudah ngajari jauh-jauh hari, ya. Kalau sholat kita bagus, ya, perhatian tadi, ya, terus di awal waktu berjamaah, gitu, ya, kita akan punya ketahanan mental kita, ya. Kenapa? Karena tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan sholat itu. Kalau kita bingung aja kan disuruh ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya. Apa? Sholat istikharah misalkan, ya, milih, ya, atau dan sebagainya. Jadi memang basis amal yang harus kita jaga memang sholat. Awal ma yuhasabu bihi awal qiyamah itu as-sholat, ya. Jadi amal yang pertamanya dihisab itu sholat. Kalau sholatnya baik, ya baik semua. Makanya perlu kita mendidik diri. Apalagi sekarang anak-anak, ya, kita perlu biasakan, ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang kedua, menghapus dosa, ya. Jadi kita itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah dicatat kebaikan. Yang ketiga,
Allah akan memberikan cahaya. Ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, "Basyiril masya'ina fid dzulami ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira pada siapa? Pada orang-orang yang berjalan ke masjid. Apa itu? Yaitu cahaya. Karena mereka berjalan di saat kegelapan. Salat subuh-subuh ya, gelap sekali, tapi dia datang. Jangan dibayangkan seperti saat ini, Bu. Sekarang banyak lampu. Kalau dulu kan gelap sekali ya. Maka tidak heran kemudian sholat itu benar-benar menjadi pembeda mana-mana yang beriman, mana-mana yang munafik. Ya enggak? Pernah dengar hadis inna asqala sholatil munafik itu? Ya. Sesungguhnya sholat yang amat berat bagi munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Ya. Walau ya'lamuna ma taufihima walau habba. Sekiranya mereka tahu di antara apa yang ada di dalamnya atau keduanya, niscaya mereka akan datang meskipun sambil merangkak, ya kan? Ya, itu pembedanya. Sholat subuh, sholat isya itu pembedanya orang-orang beriman. Bahkan kalau nggak salah Buya Hamka pernah menyampaikan, kalau kamu pengen lihat orang Islam, ya, lihat saat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau lihat orang beriman, lihat waktu subuh. Nah ini insya Allah beriman semua ini ya. Amin ya Rabbal alamin. Itu kata Buya Hamka. Kalau lihat orang Islam ya, lihat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ada orang yang sholatnya setahun cuma 2 kali. Ya. Nah orang munafik itu berat sekali itu. Itu kalau tahu kata Nabi, ya, la atahuma walau haqqan. Niscaya dia akan datang meskipun sambil merangkak-merangkak. Masalahnya kita ini kan nggak percaya sama fadilahnya kan Bu ya, Pak ya. Coba, itu dakwah ini sounding. Bapak Ibu warga Pujangan, siapa yang sholat di Baitul Dakwah dapat mobil Alphard 1-1. Wah, datang semua. Kadon Pak Alphard sembako wake kok. Ala brosur itu. Ya, ya kan? Gak usah jauh-jauh dikasih sok 100.000 apa banyak datang. Itu yang kelihatan, padahal yang nggak kelihatan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal, ya kan? Cuma nggak kelihatan saja, ya kan? Nggak kelihatan, ganjaran itu nggak kelihatan. Percaya atau tidak? Nah kalau manusia hanya mengukur yang materi, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya materi itu. Ya dengan fadilah yang Allah berikan itu. Ya, masalahnya satu, keyakinan saja. Coba Bapak Ibu perhatikan juga ya. Taklim yang ada makanannya sama yang nggak, kira-kira banyak mana Bu? Ya, misalkan habis ngaji sarapan gulai gitu. Ya. Mesti buahnya yang datang. Ya nggak masalah juga sih. Tapi jangan sampai nggak ada gulai terus nggak ngaji. Jangan sampai itu gitu ya. Nah itu karena kita melihat sesuatu yang memang nyata ya. Oh ada. Nah orang beriman itu sudah melampaui itu. Sesuatu yang nggak terlihat itu sudah mereka yakini. Ya. Datang ke masjid itu luar biasa. Saya perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya di PCM Gubeng ya. Kalau Anda tadi sekolah di Amal Usaha PCM Gubeng, saya bekerja di PCM Nagel. Jadi tukar-tukar. Saya pernah menjabat takmir Masjid Asyura di Kertajaya. Saya perhatikan senior-senior saya ya. Ada laki-laki bapak-bapak yang sudah 90-an, dulu ibu-ibu yang mungkin 80-an. Mereka itu sudah sejak lama di masjid. Dan saya perhatikan luar biasa ya. Wajahnya, fisiknya, ketenangannya. Saya perhatikan. Bahkan ada jamaah yang setiap habis maghrib sampai isya mesti ngaji. Dan bapak-bapak sudah almarhum waktu itu ketika meninggal, saya juga ngimamin jenazah. Jadi mulai maghrib sampai isya ngaji terus setiap beliau di masjid. Ya. Jadi berbeda secara aura pun juga berbeda ya, ketenangan ya, enak dilihat ya, nggak mudah marahan. Nah, sekarang ini kan gampang mudah marah orang ya, karena
ya apa kelola diri juga entah karena keadaan gitu ya. Jadi ya situasi dan kondisi. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian. Dunia itu sebetulnya rendah, ya rendah. Jadi kata dunia itu secara bahasa Arab itu rendah. Dunia adna itu rendah. Nah, jangan sampai kemudian kita terbuai dengan sesuatu yang rendah itu sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita akan diperbudak dunia. Buktinya apa? Bangun tidur, langsung lap-lap mobil. Oh, ada nggak orangnya kayak gitu? Bangun tidur, siram-siram tanaman. Oh, lupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada doa di pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihi nusyur. Ada doa-doa di pagi hari. Makanya Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Ya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi kunci itu di waktu pagi. Ya, kunci itu di Bandung. Ibarat begini. Saya pernah dapatkan pelajaran tentang lingkar waktu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang waktunya itu berkah. Ya, berkah. Ibu-ibu kalau hitung-hitungan matematis, orang yang ngaji, sholat itu kan mengurangi waktu untuk kerja efektif. Bisa jadi ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Tapi justru dengan sholat ngaji waktunya jadi berkah. Ya. Nah, kunci keberkahan itu diantaranya silaturahim, kemudian mendirikan sholat di awal waktu, terus membaca Al-Quran. Ini keberkahan waktu. Jadi kalau kita pengen waktu kita berkah, ya jangan lupa hal-hal ini. Ya. Kelihatannya padat sekali, tapi Allah akan bantu nata urusan-urusan kita, dimudahkan urusan-urusan kita. Ini penting, ya. Jadi sekali lagi, kalau kemudian kita memahami fadilah sholat berjamaah ya di masjid ini tadi dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian langkah kita bernilai. Yang satu menghapus dosa kita, kemudian yang satu dicatat kebaikan. Yang ketiga, Allah akan memberikan cahaya kelak di akhir. Ya. Maka nanti bisa dilihat di surat Tahrim kalau nggak salah sekitar ayat 8 ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Maka tidak heran mereka-mereka yang al-sholat, yang al-wudu itu akan bercahaya wajah. Nah sekarang ada yang skincare gitu ya. Gratis bu, wudu, sholat yang baik, nanti percaya sendiri. Kalau nggak dikasih center. Ya, nggak artinya kalau kita melihat orang yang ahli ibadah bu ya, Pak, itu kan menenteramkan ya, menyejukkan ya, air mukanya apapun. Ya, itu memang ya apa namanya ya tadi ya cahaya itu memang benar adanya ya. Walaupun nanti di akhirat nggak usah nunggu di akhirat. Ibu bapak kan pernah lihat misalkan ada saudara teman kerabat yang orangnya itu soleh alim itu enak sekali dilihat, menyejukkan sekali. Ya. Dan itu bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat. Ya. Nanti bisa dilihat di surat Tahrim ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Yang keempat, ya. Yang keempat, kita akan didoakan malaikat. Ya. Malaikat itu makhluk Allah yang patuh, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Kalau diperintah A, dia akan melaksanakan A. Tidak pernah diperintah A melaksanakan B. Maka insya Allah doa para malaikat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu sabdanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahadukum ma qa'ada yantadhiru shalah fi shalah ma lam yuhdis tad'u lahul malaikah. Kalau ada orang yang nunggu sholat, ya, hingga sholat itu didirikan, selama dia tidak berhadas, maka dia akan didoakan malaikat. Apa doanya dari malaikat itu? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Jadi ibu sekalian, kalau kita ini nunggu kayak tadi subuh ya, sambil nunggu iqomah ya,
Kita duduk saja, nunggu saja sampai iqamah dikumandangkan, nunggu saja. Selama kita tidak berhadas, selama itu para malaikat mendoakan kita, Allahu fillahu Allahu marhamhu, Allahu fillahu Allahu marhamhu. Ya, kan ini suatu yang sangat luar biasa. Ya, kita didoakan malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kita butuh ampunan Allah dan kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak, kita bisa melihat di akhir-akhir ini ya, bagaimana ada orang yang kemudian mengagung-agungkan jabatan, kekayaan, bisa terhinakan tiba-tiba, atau hartanya tiba-tiba musnah, hilang. Mudah bagi Allah untuk memuliakan, menghinakan. Mudah bagi Allah memberikan dan mencabut kedudukan. Ya. Maka tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan itu kita melaksanakan Islam secara kafah. Jadi ada perkataan Umar bin Khattab yang sangat menarik ini ya. Umar itu pernah mau ke Syam, ya. Di situ ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus kemudian melewati sungai. Nah, melewati sungai itu kemudian Umar turun dari untanya. Turun menanggalkan sepatunya, terus sepatunya ditaruh di leher gitu. Terus sambil megang kendali untanya. Nah, melihat keadaan begini nih, Abu Ubaidah nanya, wahai Umar, engkau itu pimpinan dan akan disambut oleh pembesar Syam. Wa anta ala halihana. Dan keadaan itu seperti ini. Maksudnya tadi ya, taruh sepatunya. Apa adanya lah. Terus kemudian Umar menyampaikan pernyataannya. Inna qaumun azzanallahu bil Islam falan nabtaghil izza bi ghairi. Sesungguhnya kita ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka jangan mencari kemuliaan di luar Islam. Orang sekarang ini sekarang banyak orang yang haus validasi, ya. Validasi pengakuan, ya. Dia nyari-nyari pengakuan, pakai jamnya miliaran. Ya. Itu kalau miliaran itu dikasihkan warga Pucangan gimana ya? Satu jam harga 11 miliar. Ya, banyak orang membutuhkan validasi entah dengan apa ya. Tapi Islam mengajarkan kita tidak mencari pengakuan orang lain. Kita cukup mengharap ridho Allah semata. Ya. Dan ini tidak mudah bagi sebagian orang yang pengen dilihat amalia, pengen mendapatkan pengakuan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Kemuliaan seseorang ada pada takwanya. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah mengamalkan Islam semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan mendapatkan pahala sholat malam. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, man sholat isya fi jama'atin faka'anna maqaman nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti halnya ia sholat malam setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah faka'anna ma shollal laila kullah, maka ia seperti sholat malam sepanjang malam. Bapak Ibu, kira-kira kita sholat malam pernah sepanjang malam? Atau setengah sepanjang malam? Tidak pernah ya. Kita ini walaupun masih berjuang ini nggak sampai setengah malam. Ini orang yang sholat isya berjamaah dicatat sholat malam setengah malam. Sholat subuh berjamaah dicatat sepanjang malam. Ya. Maka betapa utamanya berjamaah. Sebetulnya tidak hanya ini yang kemudian membuka kesadaran kita, tapi bagaimana Islam mengajarkan kita di dalam sholat jamaah itu ada persatuan-kesatuan, ada silaturahim. Ini yang akan tadi membuat rezeki kita berlimpah, ya. Kemudian waktu kita berkah, ya. Kalau kita sering berjamaah, punya banyak kerabat, banyak teman. Kayak tadi misalkan Pucangan dinilai masuk nominasi karena memberikan kemanfaat, ya, itu sudah idealnya. Jangan sampai keberadaan kita sebagai individu tidak membawa manfaat bagi orang lain. Terlebih institusi, misalkan di sini Baitul Taubah, Baitul Dakwah. Keberadaan Baitul Dakwah pun harus memberikan manfaat kan. Ya.
Sama, ya. Kita juga demikian. Ya. Mudah-mudahan kita ini disibukkan dalam kebaikan, ya, bagus sekali. Kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, kita akan disibukkan oleh keburukan. Kalau sudah keburukan, Bapak Ibu sekalian, kadang nggak peduli. Titelnya profesor, dokter, kadang ya pakai jaket, ya, jaket atau rompi apa itu, ya, ya. Maka dari itu kita beli itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya. Gimana caranya? Mari kita sama-sama belajar bareng-bareng memperbaiki sholat kita, ya. Kita upayakan di awal waktu dan kita upayakan berjamaah. Kalau ibu-ibu kan ada dispensasi kan ya katanya, di rumah sholatnya lebih baik. Tapi kalau pengen di masjid jangan kau larang kan begitu. Nah dari sinilah kemudian mudah-mudahan kita tadi termasuk orang-orang yang dinaungi Allah kelak pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menjejakkan atau melangkahkan kaki kita ke masjid. Yang tadi ya, dihapus dosa kita, dicatat kebaikan kita. Yang ketiga, kita akan diberikan cahaya. Cahaya itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nggak ada cahaya gelap, ya. Dan bahkan Allah memberikan perumpamaan orang beriman itu dengan cahaya, kegelapan dengan kesyirikan. Ya. Betapa butuhnya kita cahaya. Dan Allah akan memberikan cahaya itu bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yang sedang menuju masjid itu ya. Dan yang keempat tadi didoakan para malaikat. Diamnya kita saat kita menunggu sholat, asal kita tidak berhadas, didoakan. Doanya tidak main-main. Allahumma firlahu, Allahumma ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, betapa pentingnya rahmat itu. Kenapa? Karena dengan rahmat itu kita mudah hadir di sini. Di saat ada orang yang berat sambil ngorok-ngorok bangunnya jam 9. Kita masih diberikan kesempatan bangun pagi, beneran Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Dan terakhir, diberikan pahala seperti halnya sholat malam. Siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sebagai penutup dari saya, tadi saya sudah sampaikan ya, perjalanan ke masjid tidak hanya perjalanan kaki, tapi perjalanan ke masjid juga perjalanan hati. Saat hati kita ada Allah dan mau untuk senantiasa bersujud rukuk kepadanya, insya Allah mudah-mudahan kita akan dimudahkan oleh Allah. Buya Hamka pernah memberikan isyarat ya, orang meskipun ke Amerika, kalau di dalam hatinya nyari yang baik-baik, yang dia cari akan baik-baik. Tapi kalau ada orang meskipun ke Saudi Arabia, tapi kalau yang dicari jelek, maka yang dituju akan yang jelek-jelek. Maka yang di sini itu jauh lebih penting. Ya. Hati kita ini ada masjid enggak? Hati kita ini ada taklim enggak? Hati kita ini ada pengajian enggak? Kalau ada, mesti kita cari. Ya. Saya juga mengisi pengajian PKK di RW itu, saya sampaikan, ibu-ibu majelis taklim itu luar biasa. Makanya saya sering mengingatkan saat majelis taklim berdoa yang baik-baik. Kenapa? Di situ ada para malaikat, kita dimuliakan. Perjuangan kan, perjuangan tinggalin masak. Ya enggak? Tinggalin cuci, ya kan? Tapi itu sebentar saja kan, ada waktunya nanti. Tapi yang penting semangat untuk taklim. Ini adalah karunia. Saat kita mudah untuk majelis taklim, saat kita mudah untuk ke masjid, ini adalah kebaikan hidup. Walaupun harta kita tidak 11 miliar, ya, mobil kita bukan Ferrari, ya, tapi akhirnya diberikan mudah. Ini adalah bagian dari kebaikan hidup. Jadi kalau ada orang mikir, ya Allah, kalau kok boten kaya-kaya, ya Allah, keliru. Dikasih hidup sehat tuh kaya, Ibu sekalian. Apalagi bisa ngaji. Coba hari ini lihat di ICU masih banyak saudara kita yang belum bisa bangun. Karena apa? Banyak kabel di tubuhnya. Diperiksa detak jantungnya, oksigennya. Oh, kita mau bergerak, mau ngapain hari ini kan bisa kita ya. Mereka itu ke toilet saja nggak bisa, Bu. Ya enggak? Kadang kita melihat sisi lain tapi nggak lihat sisi yang lain. Ya Allah, tabungan kula kok mek sak menten mawon. Padahal anak soleh-soleh hafal Quran kayak tadi. Ya enggak? Kadang manusia itu begitu, Bu. Ya. Bahasa Qurannya kanut, hamba kanut. Surat apa itu? Innal insana li rabbihi lakanut. Nah, itu hamba kanut itu, adalah hamba yang menghitung musibah, melupakan nikmat.
Jadi ibaratnya nikmatnya 100, ya nikmatnya 99, musibahnya 1. Itu 1 tak yang dilihat, 99 nggak dilihat tuh. Begitu. Ya Allah sakit gigi, ya Allah. Padahal yang lain nggak apa-apa, ya kan? Fokusnya di sakit gigi. Ya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan bermajelis berjamaah seperti ini, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya ya. Ini karena apa? Sekali lagi kalau kita mengutamakan Allah, insya Allah Allah akan utamakan kita. Ya sederhananya tadi, bang aja dan apa nasabah prioritas, ya kan? Ya pasti kan berbeda kan dengan nasabah yang lain. Ya. Nah kita juga demikian. Kalau kita memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Apalagi kita makmurin rumah Allah, mikirin bicara nih Baitul Dakwah rame pengajian, ya kan? Pasti ada pengorbanan. Oke, Haji Ahmad Dahlan aja sampai bayarin guru-guru waktu itu, ya kan? Tapi apa yang Allah berikan? Oh, Muhammadiyah hingga sampai saat ini ya. Karena apa? Ketulusan beliau sampai saat ini sudah 100 tahun lebih dari kauman menuju dunia, ya kan? Kalau kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan, kok bisa ya kita masuk nominasi? Karena kita tidak pernah tahu hal yang kecil bagi kita boleh jadi besar bagi mereka. Termasuk keberadaan Baitul Dakwah ini mungkin memberikan sesuatu pada masyarakat Puncana. Kelihatannya mungkin kecil, tapi ternyata besar bagi mereka. Nah, yang penting mudah-mudahan kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih kehidupan yang sangat luar biasa ya. Sekarang ini tantangannya luar biasa, Bu. Indonesia ini mayoritas muslim, tapi judulnya tertinggi, Bu. Ya. Nah, ini kan sudah sebuah fenomena yang Bapak Ibu bisa tafsirkan. Betapa peliknya sekarang kehidupan ini, ya. Beneran. Nah, kalau kita tidak punya sandaran kepada Allah, stres Bu kita ya, Bu. Bisa-bisa. Ya. Ya, jasad fisiknya enggak apa-apa, tapi mentalnya rusak. Ya. Korupsi, ya. Kurang kaya ta, ya. Karena apa? Tidak ada standar cukup bagi kita. Nah, cukup itu mahal sekali, ya. Dan dalam bahasa Islam itu al-qanaah, ya. Bil qanaah. Nah, mudah-mudahan kita punya pernah itu sehingga kita masih syukur. Kalau kita syukur Allah tambah nikmat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kembali kita belajar dari kisah-kisah yang terdahulu ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa menjaga sholat kita. Karena di surat Al-Mu'minun itu adalah Allah sudah jaminkan ya. Apa? Orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Mereka yang sholatnya khusyuk, mereka yang menjaga sholatnya. Sudah percaya saja sama janji Allah. Allah yang urus semuanya bagus ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan. Oh iya. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak boleh ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wa muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa yaqulu mujib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan rahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau palingkan hati kami setelah memberi petunjuk kepada kami. Anugerahkanlah kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami
demikian juga urusan saudara-saudara kami. Engkau jadikan kesulitan itu mudah jika engkau menghendaki, maka mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbal. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang kau terima ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerah kepada kami pasangan hidup yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang luas dan juga berkah, dan jadikanlah orang beriman sebagai pemimpin dan Allah. Ij'al awladana sholihin wa sholihat, alimin wa alimat, nafi'in wa nafi'at, najihin wa najihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, cucu kami, generasi kami, turunan kami menjadi generasi yang soleh dan solehah, berilmu pengetahuan yang luas, bermanfaat, sukses selamat dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami tempat tinggal yang kau berkahi, demikian juga baik dakwah ini ya Allah. Sesungguhnya engkau lah yang maha memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir di sini kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan kelak di akhirat, dan jagalah kami semua dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian